Hormat Grok. Hormat Grok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita akan mengunjungi suatu tempat ini mempunyai histori yang sangat besar ya, bagi seorang presiden yang kedua atau Bapak Pembangunan Indonesia. Lokasi yang akan kita kunjungi ini adalah lokasi di mana dahulu kala di sini telah lahir seorang pahlawan bangsa, seorang The General Smiling ya, seorang presiden yang gemar tersenyum ya. Beliau tak lain adalah Haji Muhammad Soeharto. Dan kali ini saya sudah dalam perjalanan untuk menuju ke sana ya. Dan tadi ada cuplikan di mana saya sudah siap gerak ya. Kita memberikan penghormatan kepada beliau, karena bagaimanapun juga kita adalah salah satu rakyatnya yang pernah dipimpinnya ya. Nah ini teman-teman, saya dalam perjalanan untuk menuju ke sana, tanah kelahiran dari seorang Soeharto, The General Smiling, presiden yang gemar sekali tersenyum ya. Dan senyumnya ini benar-benar mempunyai aura senyum yang kebapak-bapakan ya, atau mungkin senyum yang ibaratnya mematikan ya, karena senyumnya itu sangat membuat hati kita itu kayak tenang gitu ya, atau mungkin kayak ada suatu kebapaan ya, sifat kebapaan, sifat keamanan gitu ya. Jadi sangat mengayomi menurut TV Lebaran ya. Nah ini teman-teman, saya sudah sampai di pintu gerbang dari Museum Pak Harto yang berada di Kemusuk, Ngudian, Bantul, Yogyakarta ya. Disinilah dahulu kala, tepatnya tanggal 8 Juni tahun 1921, beliau lahir di dunia ini. Dan yang bikin TV Lebaran itu ya ibaratnya ya gumun gitu ya, atau geleng-geleng kepala, atau mungkin ya tertegun ya. Itu ternyata beliau ini lahir di saat malam Idul Fitri ya, atau malam takbiran. Wah, ini kan sesuai dengan nama kita ya, nama channel kita yaitu TV Lebaran ya. Mungkin di saat takbiran ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Wah, saya malah merinding sendiri ya mendengar suara takbiran ya, karena kita teringat akan suasana-suasana indah kecil saya di saat berhari raya ya. Mungkin itu pun juga tinggal kenangan ya, karena memang hari raya sekarang tidak semeriah waktu kecil saya. Dan di saat takbiran itulah seorang jenderal besar lahir di dunia ini, tepatnya di lokasi ini. Dan di lokasi ini TV Lebaran akan melaksanakan napak tilas ya. Kita nanti akan coba tiduran ya di lokasi titik dari tempat lahirnya Pak Harto ya. Nah ini teman-teman ya, kita sudah disambut sebuah patung besar, patung yang menggambarkan akan kegagahan dari seorang Jenderal Soeharto ya. Dan nanti kita akan mencoba menelisik di sini langkah demi langkah, detik demi detik ya, untuk mengenang sejarah atau mengenang segala biografi dari seorang Soeharto. Dan tentu saja rumahnya beliau di saat beliau lahir ya tidak seperti ini ya. Apalagi zaman itu adalah di zaman era Belanda.
dan saya yakin ya masih begitu kampung sekali lokasi ini ya. Dan rumahnya ya tidak semegah ini ya, karena kan konon rumahnya itu agak tinggi ya, jadi agak tinggi dari tanah gitu ya. Tapi saya bisa membayangkan kok bagaimana rumahnya. Kenapa? Karena di masa kecil saya juga punya tetangga itu rumahnya itu agak tinggi gitu ya. Tapi begitu sederhana ya. Ya apa temboknya aja ya tidak terbuat dari tembok kalau tetangga saya itu ya, tapi dari kayak gedek gitu ya. Ya zaman dahulu kala tentu saja sangat masih begitu desa sekali atau mungkin kampung sekali ya, bangunan-bangunan ya tidak semegah sekarang ya, tidak menjulang tinggi seperti sekarang ya, dan belum pula menggunakan beton-beton yang sangat banyak ya, karena dahulu kala hanya orang-orang tertentu yang sudah bisa membangun rumahnya itu dengan bangunan yang semi beton ya, atau mungkin era bangunan Belanda ya. Nah ini teman-teman, di sini pun terdapat foto-foto dari Pak Jenderal Soeharto ya. Ini ada Ibu Tien Soeharto. Ya ini foto di kala beliau-beliau ini masih muda ya. Inilah sejarah ya teman-teman ya. Bagaimanapun juga beliau ini pernah muda, pernah juga ya ibaratnya ya momong putra-putranya yang masih kecil-kecil ya. Ya inilah sejarah ya, kita pun nanti akan menjadi sejarah pula bagi generasi berikutnya ya. Begitupun seperti Pak Harto ini. Pak Harto ini pun juga kita baca sejarahnya, biografinya oleh generasi-generasi berikutnya ya, seperti kita ini ya. Dan ini ada tulisan memoriam Jenderal Besar Soeharto, memorial ya. Jadi kita setelah kita membaca tulisan tadi ya, secara tidak langsung kita sudah masuk ke dalam dunia Pak Harto. Karena apa? Karena ya di sini segalanya itu ya bernuansa Pak Harto ya, dari foto-fotonya di kanan kiri. Nah ini teman-teman, ini Pak Harto di kala masih muda ya, beliau ini adalah presiden, menurut TV Lebaran ya, adalah satu-satunya presiden yang pernah maju di medan perang. Wah ini ya satu-satunya presiden teman-teman ya. Jadi beliau ini kalau kok tidak dijadikan pahlawan nasional, waduh, saya akan mengatakan ya, kayak Bang Haji Roma Irama, apa itu, sungguh terlalu ya, sungguh terlalu ya, kebangetan ya. Beliau yang sudah benar-benar berjasa bagi bangsa, sudah jelas-jelas beliau itu berjuang bersama Pak Dirman loh teman-teman ya. Bersama Pak Dirman beliau juga memimpin serangan umum 1 Maret. Beliau juga menumpas pemberontakan. Beliau juga membebaskan Papua Barat. Kok sampai sekarang belum ada anugerah pahlawan nasional dari Indonesia. Waduh, saya akan mengatakan sungguh terlalu ya. Ya semoga aja nanti di era Pak Prabowo ini segera terwujud ya, akan gelar beliau sebagai pahlawan nasional ya. Meskipun tanpa gelar itu pun kami sebagai ya rakyat Pak Harto yang pernah dipimpin, kami sudah mengikrarkan bahwa beliau tetap menjadi kusuma bangsa atau pahlawan-pahlawan bangsa ya. Dan ini teman-teman ya, ini kayaknya tadi adalah nama-nama dari para pejuang-pejuang yang gugur, yang pernah merebut kota Yogyakarta dari tangan Belanda ya. Dan ini teman-teman, di sini banyak sekali foto-foto dari beliau yang menunjukkan kegagahan beliau, menunjukkan pengorbanan beliau ya. Jadi beliau ini pun pernah itu teman-teman ya, dicari Belanda itu di sini tapi tidak ketemu. Gitu loh. Tidak ketemu, beliau sudah lolos gitu ya. Tapi alhasil ya itu teman-teman ya, warga-warga yang ada di Kemusu ini yang menjadi korbannya dari keganasan Belanda ya. Ya ibaratnya kita itu dulu itu ya kayak hidup di tanah sendiri, tapi kita dijajah ya, atau dikendalikan oleh orang lain ya. Dan beliau pun juga salah satu pahlawan yang menumpas gerakan-gerakan pemberontakan ya. Beliau begitu tegas ya. Kalau kita lihat kan, beliau ini juga pernah
melaksanakan operasi Petrus ya. Jadi operasi penumpasan bagi orang-orang yang berkriminal ya, ataupun penjahat-penjahat atau preman-preman ya. Jadi beliau ini komplit teman-teman ya. Beliau itu bisa kayak berwibawa anggun, tersenyum lepas. Beliau juga kebapaan gitu ya. Tapi beliau pun juga tegas ya, bukan main ya. Nah ini teman-teman, ini adalah foto-foto dari pahlawan-pahlawan revolusi yang baru aja diambil dari lubang buaya. Ini adalah korban-korban dari keganasan G30 SPKI ya. Dan Pak Harto ini adalah ibaratnya ya penyelamat ya, karena beliau ini tidak diperhitungkan oleh PKI ya. Jadi beliau ini di kala itu memang belum menjadi orang yang agak mumbul ya, jadi tidak begitu dikenal gitu ya. Jadi beliau ini ibaratnya ya masih di bawah ya, di bawah para jenderal-jenderal gitu ya teman-teman ya. Tapi di saat para jenderal ini ya ibaratnya menjadi korban keganasan G30, Jenderal Soeharto ini tampil maju dengan segala nuraninya ya, dan akhirnya beliau pun mampu untuk menumpas pemberontakan G30 PKI di saat itu ya. Itulah perjalanan kelam dari bangsa Indonesia, dan Pak Harto ini menjadi saksi bisu dan saksi apa ya ibaratnya ya pahlawan pula bagi bangsa ini. Dan kita lanjut lagi teman-teman ya, nanti kita setelah berkunjung di ini komplek museum yang banyak foto ini, kita nanti akan menuju ke tempat inti. Tempat intinya apa? Yaitu tempat lahirnya seorang Soeharto dari seorang ibu yang bernama Ibu Sukirah ya. Dan banyak pula rumor-rumor ya yang mengatakan bahwa Pak Harto ini adalah salah satu juga keturunan dari Keraton Yogyakarta. Tapi beliau pun, menurut berita yang saya baca, beliau pun sudah membantah dengan kerasnya ya. Itu menunjukkan bahwa Pak Harto ini betul-betul presiden yang lahir dari rakyat jelata, betul. Kalau kita lihat tadi di depan itu tadi ya, kita melihat ada biografi ya dari, atau mungkin ya kayak penggambaran ya patung kerbau ya. Itu penggambaran bahwa Pak Harto itu di saat kecil itu mainnya ya kayak orang desa, main di kali, di sungai, terus juga mengembala kerbau ataupun ya kayak membajak itu ya. Itu menandakan bahwa Pak Harto ini betul-betul orang yang dari kecil ya itu di desa ya, jadi menjadi rakyat jelata. Itulah yang mungkin menimbulkan kejiwaan-kejiwaan dari Pak Harto itu ya, bisa mengayomi dan bisa memahami rakyat kecil, karena beliau pernah hidup menjadi orang yang di posisi di bawah, menjadi rakyat biasa ya. Nah inilah teman-teman ya, di depan saya ini kita melihat sebuah tulisan, dan disitulah ternyata teman-teman ya lokasi dari jejak lahirnya seorang Soeharto dari seorang ibu yang bernama Ibu Sukirah ya. Nah ini teman-teman, disinilah Pak Harto dilahirkan, dan beliau ini menjabat sebagai presiden itu sejak 27 Maret 1968 sampai 21 Mei 1998. Jadi beliau hampir berkuasa di Indonesia ini menjadi presiden itu hampir 32 tahun ya. Dan beliau lengser itu ya karena krisis moneter, dan akhirnya diturunkan oleh rakyat atau mungkin ya mahasiswa yang kalau menurut TV Lebaran yaitu harusnya ya ibaratnya kita itu sehat, misalnya kita sehatnya 32 tahun ya, kalau cuma sakit sehari itu jangan yang 32 tahun terus dilupakan. Artinya apa? Biarlah sembuh dulu, setelah sembuh baru nanti dicari solusinya gitu loh. Tidak langsung dilengserkan begitu ya. Nah inilah teman-teman ya, yang saya tunjuk ini adalah garis letak dari pondasi rumah yang original ya. Jadi kalau kita lihat dari struktur bangunannya atau mungkin pondasinya itu kan menggambarkan pondasi bangunan masa lalu ya. Kalau dilihat dari batu batanya, dan betul-betul bangunannya itu tidak sebesar bangunan-bangunan sekarang ya. Kalau zaman dahulu itu saya lihat rumah-rumah itu ya, kalau saya lihat ya tidak terlalu besar-besar ya. Mungkin kalau besar ya hanya orang-orang tertentu ya, mungkin kayak pejabat-pejabat desa atau mungkin
orang ngabei ya, atau mungkin ya keturunan ningrat gitu ya. Nah ini teman-teman, di depan saya tadi itu kan ada sebuah sumur ya, itu sumur yang masih original teman-teman ya, sumur yang dipergunakan oleh Pak Harto dan keluarganya di saat beliau lahir. Jadi sumur ini termasuk adalah sumur saksi bisu akan kelahiran Pak Harto. Nah ini saya akan mencoba mengambil air ya, semoga kita mendapatkan keberkahan juga ya dari sumur ini. Artinya apa ya, ini sebagai mungkin ya talang lah kita usaha, semoga keberkahan sehat, keberkahan segalanya ya, keberkahan jodoh mungkin ya itu ya, karena ya itu kan normalitas ya, seorang yang mungkin masih sendiri tuh pengen cari pendamping itu normalitas, meskipun ya kita serahkan kepada Sang Maha Kuasa. Dan ini saya pengen merasakan bagaimana air sumur dari sumurnya Pak Harto, sumur saksi bisu akan kelahiran beliau. Saya yakin beliau waktu lahir ibaratnya dimandikan ya, didusi di sumur ini ya. Kalau kita lihat secara struktural atau mungkin apa sumur ini ya, imajinasi sumur ini kan betul-betul imajinasi sumur yang sudah lama ya, atau sumur yang tua ya. Dan saya akan keliling-keliling lagi ya teman-teman untuk melihat kondisi dari rumah ini ya. Jadi kalau kita ibaratnya kita kembali ke masa lalu ya, mungkin sudah berapa tahun ya, kita kembali ke 1921. Tentu saja, wah di sini begitu haru-haru ya. Dan saya akan mencoba tiduran di sini teman-teman ya. 1, 2, 3 ya. Ini saya napak tilas bagaimana Pak Harto dahulu kala di saat takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Oe ya, kayak bayi kan ya, oe ya, meskipun beliau seorang presiden tentu ya pakai oe ya. Beliau lahir tadi, kalau kita lihat di tulisan itu kan 1 Syawal, dan 1 Syawal itu ya dari dulu adalah di hari Idul Fitri ya, atau ya pas hari Idul Fitri ya, takbiran tuh ya bisa di pas harinya. Jadi ya kita nggak tahu waktunya ya, jamnya berapa, tapi jelas 1 Syawal, jadi pas hari rayanya, jadi masih berkumandang takbir ya, takbiran itulah boleh gitu ya, kan masih bernuansa lebaran ya. Nah ini teman-teman, inilah kondisi dari tempat kelahiran seorang Soeharto ya, jenderal besar yang betul-betul adalah satu-satunya presiden yang menurut TV Lebaran berkarisma tinggi ya. Beliau pun dalam dunia Jawa itu ya betul-betul Jawani ya. Beliau punya tempat-tempat khusus bersemedi atau menenangkan diri ya, atau mungkin ya bermunajat ya, kayak Sendang itu, yang Sendang di Kasihan itu ya, dan mungkin ada tempat-tempat lainnya. Maka beliau itu menamakan dirinya itu kan Raja Jawa ya, Raja Jawa. Wah, nah ini teman-teman, saya akan menuju ke suatu biografi atau mungkin kayak ini apa namanya, penggambaran patung-patung ya. Ini ada orang sedang bermain dengan kerbau. Ini penggambaran kecilnya seorang Soeharto. Itu menandakan bahwa seorang Soeharto benar-benar adalah orang yang lahir dari rakyat jelata atau rakyat kecil. Jadi kita harus ikut bangga karena beliau adalah ibaratnya ya wakil kita yang orang kecil seperti ini. Beliau mampu menjadi orang besar yang nomor 1 di Indonesia waktu itu, yaitu sekitar tahun 1968 sampai 21 Mei 1998. Ya itu aja teman-teman, kita nanti lanjut lagi, keliling-keliling lagi ya. Inilah Jenderal Soeharto, sang bapak bangsa. Ini Pak, nanti buka Pak sebentar lagi. Nah jenengan pundi Pak?
Oh, celak ring. Nek niku Pak sek tugu sing jare cek ditembak sinten sing pejah. Ibuke apa bapake Pak Harto niku sing pundi? Ana tugu ini jare. Saya celak rel ngeten. Oh, atas, Pak. Niku bapak resmi napa bapak resmi? Oh, gitu. Oh, nggih. Sampai di lokasi dari rumah ya, rumah dari Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Presiden Soeharto, Presiden nomor 2 di Indonesia. Lah ini begitu gagah ya, begitu wibawanya itu tidak tertandingi ya. Jadi kalau saya lihat presiden yang paling wibawanya hebat itu yaitu ya ini Pak Harto ini. Nah ini kita melihat ini, nih. Jadi begitu bersahaja, begitu murah senyumnya, makanya disebut dengan the general smiling ya, atau orang yang suka senyum ya, atau mungkin yang seneng senyum itu ya. Nah itu nanti kita setelah ini kita akan menuju ke itu lokasi dari bekas pondasi asli dari rumah ini, di mana Pak Harto dilahirkan di sini ya, sekitar tanggal tahun 1921 kalau nggak salah ya. Jadi sudah lama banget. Kita nanti akan menuju ke lokasi utama di mana konon disitulah tempat Pak Harto dilahirkan. Nah, kita akan menuju. Itu aulanya di sana. Wah inilah Presiden Indonesia yang kedua yang mempunyai karismatik yang sangat besar, sangat tinggi dan sangat ya berwibawa sekali. Ya, ini kita mengekspedisi ya, kita hari ini kita mengekspedisi tempat dari napak tilas rumah dari presiden yang kedua Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia yang kedua Haji Muhammad Soeharto. Nah, pemirsa TV Lebaran dapat dilihat ya, di itu ada sebuah kayak sebuah kayak tugu ya. Itu bertuliskan petilasan tempat Ibu Sukirah binti Atmosudiro melahirkan Soeharto bin Kartosudiro. Itu sekitar tanggal 8 Juni 1921, 1 Syawal 1851. Wah ini pas harinya Lebaran ini ya, 1 Syawal ya. Jadi pas Idul Fitri ini, wah sangat istimewa ternyata. Pak Presiden Soeharto ini ternyata lahir pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal ya, 1851. Kita akan berdekat ya. Nah, ini. Nah, disinilah lokasi dari ini tempat Bapak Presiden Soeharto lahir. Nah, ini petilasan tempat Ibu Sukirah binti Atmosudiro melahirkan. Wah, kita akan mendekat ya. Wah. Nah, kalau pemirsa TV Lebaran dapat melihat ini pondasi-pondasi yang ada di bawah ini, lah ini pondasi original dari tempat ini ya. Ini kita lihat batu batanya itu masih original ini. Nah, ini kita lihat nih. Nah, ini. Nah, ini kan batu-batu masa lalu ini, karena kita pun ini pondasi asli dari rumah ini, dan yang lain-lainnya ini kan mungkin sudah baru ya. Nah, disinilah lokasi tepatnya Bapak Presiden Soeharto dilahirkan. Semoga kita juga hadir di sini nih bisa mengenang lah itu ya. Nah, kita akan menuju ke lokasi sumur. Ya, ini sumur. Nah, ini. Yang kemungkinan ini juga sumur di mana dari keluarga Bapak Presiden Soeharto itu
mendapatkan air gitu. Kita akan mencoba dan kita nanti akan nimbo ya, kita nimbo. Nah ini kalau ini ada koin-koinnya ternyata. Nih koin-koinnya ini entah budaya apa di Jawa, itulah Jawa ya, sangat-sangat mempercayai hal-hal yang memang sangat-sangat melegenda lah, atau mungkin ya mistis, atau mungkin juga cerita-cerita gitu ya. Inilah keistimewaan di Jawa. Nah, inilah lokasi dari tempat napak tilas Bapak Presiden Soeharto, presiden terbesar, presiden yang paling wibawa, presiden yang selalu berpeci, dan presiden yang tidak akan tergantikan wibawanya di masa ini gitu ya. Inilah laporan dari TV Lebaran, semoga bisa diambil hikmah ataupun diambil iktibarnya, bahwa sejarah tetaplah sejarah dan kita pun akan menjadi sejarah pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.